Alhamdulillahil kabir alladzi 'anat al-wujuh li kibriyaihi wa 'azimatihi al-hayyul qayyum alladzi dabbara al-kainat bi hukmatihi al-qadir alladzi abda'a al-mawjudat wa 'ammaha bi ihsanihi wa rahmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila Allah bi idnihi fa fatalana abwaab as-sa'adah bi sunnatihi. Rabbi a'udzu bika min hamadati asy-syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Para alim ulama, tuan-tuan guru, cendekiawan, Bapak Ibu yang saya muliakan, adapun tema kita pada hari ini akan membahas secara ringkas tentang tema Usratus Sa'idah. Usratus Sa'idah itu artinya keluarga yang bahagia. Belum tentu juga yang menyampaikan ceramahnya ini udah jamin keluarganya bahagia. Cuma kita bicara konsep. Bagaimana sih konsep untuk membina keluarga yang bahagia itu di dalam Al-Quran? Ternyata memang sudah ada, ya. Dan ini juga tidak jaminan ketinggian ilmu seseorang, kewaraan seseorang sudah menjamin kalau keluarganya pasti bahagia. Nanti kita tengok, ya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Nah, apa dan bagaimana dasar di dalam Al-Quranul Karim tentang konsep membina keluarga bahagia itu? Dalam hal ini saya ambil surat Ar-Rum, ya, surat yang ke-30 ayat yang ke-21. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, yaitu kekuasaan Allah, an khalaqalakum, bahwasanya Dia telah menciptakan untuk kamu min anfusikum azwaja, dari diri kamu itu istri-istri. Nah, kalimat azwaja di sini bisa juga bermakna sebaliknya. Bagi laki-laki diciptakan kepada mereka para istri, dan bagi wanita diciptakan kepada mereka para suami. Nah, ini yang nanti akan menjadi pembahasan yang pertama, ya. Kemudian litaskunu ilaiha, supaya apa? Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Litaskunu asal kata dari sakana, damai, tentram. Jadi kalau sudah menikah itu, Bapak Ibu, pikiran menjadi tenang. Tapi ada juga habis nikah makin bertambah peningnya, ya. Maka kata guru saya dulu istilahnya, sakit Ustaz, sakit apa kau? Pening Ustaz. Seringkali kau pening, nggak ada obat pening tuh kalau nggak kawin gitu. Hati menjadi tenang. Nah, tapi juga dengan tanda petik. Pasti tenang, tapi kalau mengikuti kriteria. Hilang kriterianya, bertambahlah peningnya. Nah, itu dia, nanti kita akan lihat. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan dijadikan kepada kamu itu mawaddah wa rahmah. Jadi kalimatnya dijadikan kepada kamu itu mawaddah wa rahmah, bukan mawaddah warahmahnya itu dikasih secara free, kayak free membagi masker.
dari Allah Subhanahu wa taala dibagi mawaddah warahmah, bukan seperti itu. Mawaddah warahmah itu dijadikan oleh Allah konsepnya untuk mewujudkan mawaddah warahmahnya itu adalah kitanya. Ya. Nah, maka dari itu perlu kita mempelajari bagaimana untuk mewujudkan mawaddah warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, baik, kita masuk saja. Nah, ini yang makna kajian yang pertama saya katakan tadi. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Bahwasanya diciptakan untuk kamu itu dari diri kamu sendiri itu berpasang-pasangan. Jadi di sini memang disunnahkan kita rasa cinta itu untuk menjalin hubungan antara suami dan istri. Maka dari itu yang pertama yang dapat diambil adalah tidak dibenarkan menjalin hubungan itu tanpa aturan yang sah. Walaupun cara kehidupan kalau kita lihat, ada orang yang menikah, ada orang yang kumpul kebo. Bedanya apa Bapak Ibu? Coba perhatikan. Apa bedanya? Ya sama-sama kehidupan berumah tangga kan. Satu halal, satu haram. Bedanya hanya di mana? Di akad nikahnya doang. Kunikahkan kau, kan gitu. Kuterima. Hanya gara-gara akad. Dan itu kriteria yang harus diwujudkan. Jadi tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena hubungan pernikahan untuk membuat hati tenang. Sementara hubungan pernikahan tanpa yang sah itu akan mematikan hati. Nah, itu. Tapi ada juga kok Ustaz, orang kumpul-kumpul bahagia. Mana ada, buktikan. Pasti ada sampai batas. Tidak ada itu. Mana ada orang yang melakukan yang haram hati tenang? Ada? Tidak mungkin. Yang membuat hati tenang itu ketika orang banyak berzikir mengingat Allah. Orang yang banyak berzikir mengingat Allah tentu terjauhi dari perbuatan yang haram. Itu konteksnya seperti itu. Nah, kemudian ada min anfusikum. Jadi Bapak Ibu kalau lihat sejarah yang dipaparkan oleh para ulama tafsir bagaimana penciptaan Hawa, itu kan diriwayatkan dari tulang rusuk Nabi Adam. Banyak interpretasi ulama memaknakan hadis itu. Yang pertama, apakah maknanya itu secara harfiah, secara tekstual? Apakah memang Hawa itu diambil dari tulang rusuknya Adam? Benar nggak Bapak Ibu? Kalau diambil, kalau misalkan yang sebelah kiri tulang rusuknya 4, sebelah kanan 4, diambil yang mana? Tulang rusuk kanan. Berarti yang rusuk kanan tinggal berapa? Apa benar jadi tulang rusuk Nabi Adam itu 4/3? Iya kan? Jadi apakah itu maknanya secara tekstual, secara harfiah, atau secara maknawi, kontekstual? Apa makna diambil dari tulang rusuk itu? Tulang rusuk itu penopang. Jadi suami istri itu saling menopang, saling mendukung, bukan saling mengkhianati. Saling menopang, saling mendukung, jangan saling mencurigai, dan jangan saling mengkhianati. Maka ada istilah Bapak Ibu, kalau sudah berumah tangga itu terucap kata tiada dusta di antara kita. Di rumah, di luar lain lagi.
Ada istilahnya, di rumah berstatus, melangkah dari pintu jomblo. Nah, itu tidak benar seperti itu. Nah, itu maknanya. Apakah maknanya secara maknawi? Apakah maknanya secara lafzi, tekstual atau kontekstual? Nah, itu nggak perlu kita pikirkan, tapi kita mengambil makna. Jadi maka dari itu, kalau kena marah lagi, nggak usah dilawan. Gitu juga Pak, kalau bini merepet, jangan dilawan. Tak usah disambut. Begitu lagi marah, Bu bilang, "Bang, aku ini tulang rusuk." Gitu. Pret. Begitu juga para suami. Kalau bini merepet, "Dek, kau tuh tulang rusukku loh. Kau tuh bagian dari..." Pasti diam Pak. Kalau nggak diam juga, nah kesempatan bapak ini lapis-lapis maskernya, tutup mulutnya. Ini mewujudkan makna ampusakum ini saja sudah ada pelajaran. Toh kalau suami dari dirinya dan si istri dari dirinya dari satu yang sama, kenapa harus membuat perpecahan dan pertikaian? Maka Rasulullah SAW kan bersabda, Bapak Ibu, "Abghadul halal indallah talak." Sesuatu yang halal tapi Allah sangat murka. Aneh nggak ini? Sesuatu yang halal tapi Allah sangat murka. Kan aneh ini. Biasanya kalau yang halal itu Allah tidak murka. Biasanya kalau yang halal itu Allah ridha. Tapi ini sesuatu yang halal tapi Allah sangat murka. Apa itu? At-talaq, kata Rasulullah, cerai. Jadi dalam konsep Islam itu sebenarnya tidak mengenal cerai pada hakikatnya. Cerai itu adalah emergensi, jalan terakhir. Tidak boleh dilakukan kalau tidak terpaksa. Maka konsep sebenarnya Bapak Ibu, Islam itu dalam rumah tangga itu sehidup semati. Hidup semati ya. Satu hidup, kawin dan lagi. Coba. Tapi adanya ini nggak dilakukan sama manusia, malah dilakukan sama hewan. Kesetiaan itu. Tahu Bapak Ibu, monyet simpanse itu. Monyet kan banyak jenis, manusia pun banyak jenisnya. Kalau manusia jenisnya marga, suku. Kalau hewan jenisnya kayak monyet banyak jenisnya. Monyet aja setia simpanse itu. Hewan yang paling setia. Kalau pasangannya mati, nah, misalkan yang jantan mati, yang betina menjanda sampai mati. Iya. Walaupun dikepek sama yang jantan tak mau. Seganteng apapun jantan itu dia diam. Macam mana lah gantengnya jantan monyet itu. Begitu juga sebaliknya. Kalau betinanya yang mati, yang jantannya menduda sampai benar. Ustaz kok tahu Ustaz monyet simpanse itu setia? Aku baca. Iya enggaknya aku nggak tahu, nggak pernah bertanya. Nah, monyet saja bisa setia, manusia berarti berarti Ustaz poligami itu nggak setia, bukan, itu lain lagi kajinya. Nanti kalau mau buka poligami, aku buka bab poligami. Ini kan sekarang bab usratun syahidah. Oh, paten itu Ustaz kata bapak itu bukan. Nah, kita lihat gambarnya. Ada suami, ada istri. Azwaja, menyatu. Min ampusikum. Pertanyaannya, bisa nggak dua kepala menjadi satu?
Dua isi kepala jadi satu bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Kalau bisa udah gampang kali kita ini. Justru satu kepala, satu pikiran. Maka ada istilah apa? Rambut sama hitam, isi kepala berlainan. Ya. Maka kalimat satu menyatu antara suami istri ini timbul tanda tanya. Apakah ini otomatis begitu menikah bisa menyatu? Jawabannya tentu tidak. Maka dari itu pasti ada sistem, pasti ada tata cara yang bisa mengikat suami istri. Maka kalimatnya itu kan akad nikah. Akad itu ikatan, simpul. Diikat antara laki-laki sama perempuan. Kalau udah diikat, berarti pastinya nyatu. Nah sekarang yang akan kita kaji, alat ikatnya itu apa? Biar bisa menjadi saidah bahagia. Nah, oke, sampai sini Pak. Kita lanjut. Ini contoh-contoh nih. Bagaimana jaminan keluarga sakinah itu, keluarga bahagia itu? Saya katakan walaupun ilmu yang tinggi, orang yang warak belum tentu bisa menjalin keluarga yang bahagia. Nah kita lihat. Adam, istrinya Hawa. Terjadi juga pertikaian antara Adam dan Hawa akibat tergoda oleh iblis. Tapi pertikaian kecil lah, bisa diatasi. Mereka tak terpecah. Tapi anehnya, nah anaknya yang bertengkar. Ada dalam satu keluarga itu, bapak oke, mama oke, tengkar-tengkar dikit doang, tapi tetap menyatu. Ya. Adam ini kan sangat sayang sama istrinya, sangat sayang. Karena saking sayangnya, dia ada pesan sama kita bapak, para suami. Seperti yang tertulis dalam hadis qudsi. Apa pesan Nabi Adam? Wahai anak cucuku, kata Nabi Adam, jangan engkau terlampau menyayangi istrimu. Nah, jangan sampai Pak. Tenang dulu Bu, jangan cemberut. Dan belum teruskan hadisnya. Jangan sampai engkau terlalu menyayangi istrimu. Nanti engkau menyesal seperti penyesalanku. Karena aku sangat menyayangi istriku, akhirnya aku menuruti apa saja keinginannya. Sampai itulah melanggar aturan jangan makan buah huldi, dimakan juga. Jadi kalau sama bini itu sayangnya pakai aturan, bukan sayang tak menentu. Bukan sayang tanpa batas. Segala kehendak keinginan harus diperturuti. Hati-hati. Nah, anak antara Hawa dan Adam ini bertengkar anaknya. Seperti dalam sejarah Quran yang Allah ceritakan Qabil dan Habil. Ada keluarga yang seperti itu. Nah, contoh lagi Nabi Nuh dengan istrinya yang bernama Abzara. Ini contoh model keluarga, suami beriman, istri dan anak tidak beriman. Nah, ya kan? Kurang apa lagi kalau Nabi dan Rasul itu alimnya. Tapi bisa juga di dalam rumah tangga. Allah berikan contoh seperti itu. Maka jaminan mawaddah warahmah itu bukan penampilan, bukan kedudukan, bukan jabatan, tapi ada sebuah sistem. Ya. Nah, kita lihat lagi contoh yang ketiga, keluarga Nabi Lut dan istrinya yang bernama Wa'inah.
Ini suami beriman, anak beriman, istri durhaka. Kalau kita lihat contoh yang keberapa, keempat, nah ini sama-sama keempat yang kelima. Lihat Ibrahim dan Sarah, atau ada lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah radhiyallahu anha. Coba dari contoh keluarga ini, para nabi dan rasul kan tidak jauh beda ditampilkan dengan kehidupan manusia di muka. Macam-macam problem keluarga itu. Suami istri bagus, anak tak bagus. Suami bagus, istri tak bagus. Ya kan? Tapi yang paling paten siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam sama Nabi Muhammad SAW. Wah, ini coba tengok keluarganya. Mana ada tengkar? Ada tengkar. Pernah sejarah menceritakan Nabi Ibrahim bertengkar. Saking akurnya, malah disuruhnya suaminya untuk menikah lagi. Menikahlah mbak, kau kan Nabi dan Rasul, kau harus punya keturunan, generasi. Menikahlah. Sampai mencarinya pun siapa? Kalau bapak digitui sama istri bapak mau? Ternyata walaupun demikian istrinya yang pertama juga memiliki anak. Keluarga Ibrahim sangat luar biasa, hebat. Satu-satunya sejarah di dunia. Ibrahim, Nabi dan Rasul, punya 2 istri. Istrinya yang satu melahirkan anak yang bernama Ishak. Yang satu lagi melahirkan anak yang bernama Ismail. 2 anaknya, dua-duanya jadi Nabi dan Rasul. Hebat gak tuh? Ibrahim Nabi dan Rasul, punya 2 anak. Anaknya Nabi dan Rasul juga. Punya cucu dari Ishak yang bernama Yakub, menjadi Nabi dan Rasul. Punya cicit dari Nabi Yakub yang bernama Yusuf, juga menjadi Nabi dan Rasul. Coba tarik silsilahnya itu, nggak ada selangnya, nggak dikelangi dia. Ayah Nabi Rasul, anak Nabi Rasul, cucu Nabi dan Rasul, cicit Nabi dan Rasul. Di bawah cicit apa? Cicak. Nah, ini kan kehebatan Nabi Ibrahim. Kok bisa seperti itu? Luar biasa. Luar biasa. Tengok juga kesetiaan istrinya. Tahu istrinya Hajar itu apa katanya? Aku diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kau di sini ya, Hajar, beserta Ismail. Ismail itu masih digendong, Pak. Masih merah, baru melahirkan. Ditinggalkan di tempat tidak ada makhluk dan tidak ada kehidupan. Itulah yang sekarang menjadi kota Mekah. Itulah dasarnya berdirinya Ka'bah itu, fondasinya. Coba, aku diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkanmu dan anak di sini. Bagaimana pendapatmu? Apa jawab sang istri? Tinggalkan kami, lakukan perintah Allah. Pergilah, jangan menoleh ke belakang saat kau berjalan. Karena ketika kau menoleh, kau akan merasa kasihan. Coba kalau bapak kayak gitu, bilang sama bini bapak, aku mimpi tinggalkan kau di tengah-tengah hutan rimba belantara. Apa jawab bini awak?
Gila kau bang, nggak ada otak kau. Baru melahirkan aku kau tinggal dalam hutan. Harimau banyak apa banyak. Pasti gitu kan. Tapi tengok kesetiaannya. Tinggalkan bang, jangan ragu. Dan jangan menoleh. Bayangin, kalau ditanya hati kecil Nabi Ibrahim sama kayak kita bang, ada nggak rasa tega? Kalau di depan orang, di tengah masyarakat ramai, tidak masalah. Ini nggak ada makhluk, nggak ada kehidupan waktu itu. Beda dengan Mekah zaman sekarang. Tidak ada air setetes pun kan bah, luar biasa itu. Nah, maka itulah menjadi peristiwa syariat haji umroh itu yang ada sa'inya, ya. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW. Tengok kesetiaannya sangat luar biasa. Begitu juga dengan istrinya. Bukan hanya dengan Khadijah. Pernah suatu saat didapati Khadijah itu di sudut ruangan rumah, berlinang air matanya. Berlinang, mau jatuh. Diperhatikan sama Rasulullah. Lantas ditanya sama Rasul, kenapa berlinang air matamu? Apakah kau sedih, menyesal menikah denganku sehingga habis seluruh kekayaan? Wah, Khadijah kan janda kaya, Pak. Bahkan dalam sejarah itu dikatakan 2/3 kota Mekah itu kekuasaan Khadijah. Menguasai bisnis, bahkan dalam kota dan luar kota. Istilah zaman sekarang, nasional dan internasional itu dikuasai oleh Khadijah. Siapa yang nggak kenal pebisnis andal Khadijah? Nggak kenal. Seorang janda yang cantik, walaupun janda masih cantik, Pak. Janda 2 kali, bukan sekali. Jadi Nabi Muhammad itu suami yang ketiga. Iya, Khadijah kawin sekali, punya anak, wafat suaminya. Kawin yang kedua, punya anak, wafat suaminya. Baru kawin dengan Rasulullah. Kawin dengan Rasulullah, punya anak 5 dari Khadijah. Nah itu. Nah, singkat cerita, Khadijah semakin kuat tangisnya. Makin kuat nangisnya, ditanyai karena Rasul bilang, apakah kau menyesal habis hartamu setelah menikah? Makin kuat. Lantas dipeluknya suaminya, apa dia bilang? Bukan itu yang kutangisi ya Rasulullah. Tapi yang kutangisi, nggak ada lagi yang bisa kuberikan kepadamu dari hartaku untuk memperjuangkan agama Allah. Coba bayangin, dari seorang yang milioner habis total, tidak ada kata menyesal. Wah, punya istri yang kayak gitu kan mantap, Pak. Menyokong. Ini istri awak terbalik. Saat awak berjuang tak disokong, begitu jaya minta gendong. Lucu. Ini supportnya suaminya. Sampai dia katakan, seandainya engkau nanti menyeberang dan tidak memiliki jembatan, jadikan tubuhku yang tua renta ini menjadi jembatanmu yang aman. Wah, luar biasa. Makanya cinta Rasulullah sama Khadijah tak pupus hilang. Bahkan ada juga yang mengatakan Rasulullah itu sering mengigau di saat sadar, menyebut nama Khadijah. Pernah suatu hari salah panggil, Aisyah dipanggilnya Khadijah. Merepetlah Aisyah. Yang sudah tua itu juga yang disebut, yang udah mati itu juga dikenang-kenang. Masih ada nih yang muda nih. Maka saya juga heran juga, ada lagu Aisyah itu kok seolah-olah
cinta utamanya ke Aisyah. Padahal dalam sejarah cinta utamanya itu cuma Khadijah. Percintaan lahir itu antara istri-istri Rasulullah itu, Bapak Ibu, hanya Khadijah. Yang lain tidak. Yang lain itu apa? Yang lain itu adalah pemberian. Dan yang kedua apa? Yang kedua sifatnya ta'awun, pertolongan. Aisyah pemberian loh. Walaupun secara tidak langsung. Abu Bakar ngasih kurma sama Rasulullah, disuruhnya lah Aisyah, nih kasih kurma ini sama Rasul. Dibawa, ya Rasulullah, di kurma dari ayah. Ditengok Nabi, senyum Nabi. Aisyah bilang sama ayahmu ya, kurma ini masih muda kali, belum bisa dimakan dengan baik. Pulangkan lagi ya. Dipulangkan balik. Begitu dipulangkan, kecewa Abu Bakar. Cuma waktu itu ada pesan Nabi. Aisyah, bilang sama bapakmu, kalau kurma itu udah masak, antar balik. Jadi ketika Aisyah bilang, ya Nabi nolak ini, sedih Abu Bakar. Tapi ada pesannya tadi ya. Apa itu pesannya? Kalau kurma itu udah masak, antar balik. Senang Abu Bakar. Itu kan apa namanya itu? Kalau zaman orang tua zaman dulu meresek ya. Aisyah mana ngerti tentang itu. Orang berduyun-duyun memberikan anaknya kepada Rasulullah. Siapa yang nggak senang menjadi salah satu unsur keluarga Nabi? Dijamin dunia akhirat. Siapa tidak senang? Ibu aja lah aku tanya dulu. Senang nggak ibu kalau menantu seorang presiden? Kok ketawa? Aku terus tanya, senang atau enggak? Ketawa. Bapak nggak senang nggak punya bapak kalau dapat menantu Kepling? Pejabat aja kita senang. Hanya satu pemimpin negara, wilayah, daerah, skopnya kecil. Apalagi bergabung menjadi keluarga seorang nabi dan rasul, pemimpin alam, penyelamat akhirat. Makanya berebut orang. Jadi kalau ada yang bilang, wah Rasulullah tuh begini, nengok mata-mata ABG, salah, fitnah, gak benar. Ya. Sama kayak kita kan kalau mereset tuh kayak Abu Bakar dulu ya. Ini zaman-zaman bapak nih, zaman-zaman kami mana dapat ini. Kalau zaman kami ini sekarang kan asal tengok, pandang, sikat jadi. Kalau zaman-zaman yang tua dulu mana begitu. Perlu diteliti. Ada istilahnya apa? Bibit, bebek. Artinya apa itu? Kalau bibit, kalau bobot, kualitasnya. Kalau bebek, kepribadiannya. Diresek dulu. Datang. Kalau mamaku sama bapakku dulu gitu katanya. Bapakku suka sama mamaku ngadu. Karena kami orang Minangkabau, mengurusnya itu paman, bukan bapak. Mengadunya sama paman, dipanggil mama. Mama, awak suka sama itu? Awak suka kau? Ya. Oke, bolehlah diselidiki. Datanglah pamannya ke rumah perempuan. Assalamualaikum, salam. Kenapa? Duduk dulu, masuk dulu kan gitu. Cerita-cerita mujamalah, baru tanya. Siti Mah mana? Ada di belakang, di belakang memasak jadi. Memasak. Udah, sampai situ aja ujiannya. Habis itu pulang. Itu istri bagus, nikah. Lama. Tapi kalau pagi tanya, mati kok. Ada di belakang, ngapo? Cari kutu, tak jadi. Takkan jadi. Atau masih lalu.
nggak akan jadi. Ada menesek bibit bebek, nggak sembarang jadi. Itulah hebatnya orang-orang tua zaman dulu tuh. Nggak perlu tinggi-tinggi sekolahnya untuk mencapai psikologi segala macam. Maka hebat sampai tua setia. Iya kan? Bukan kayak sekarang. Istilahnya ada istilah orang cinta karbit. Kalau karbit, setiap yang dikarbit tak enak. Ya kan? Nah, itu hebatnya orang-orang tua zaman dulu, salut saya. Juga sama sebenarnya contoh tuh panduan Rasulullah. Fankihul mar'ah li arba'ah. Nikahi wanita itu, istri itu dengan 4 faktor. Li jamaliha, karena cantiknya. Biar apa karena cantik? Biar berubah keturunan. Kalau yang jelek, Pak, awak jelek, cari yang cantik. Kalau awak jelek, Bu, cari yang ganteng. Supaya berubah keturunan. Enggak itu aja keturunan awak. Ada kawanku dulu di Mesir, nikahnya sama orang Mesir. Oh, maharnya mahal, besar. Tapi dia sanggup. Kami tanya, kenapa ente nikah? Biar berubah keturunan itu sesuai dengan perintah Rasul. Memang dia agak jelek, kami tengok. Gitu nikah, lahir anak pertama, Gatot, mirip bapaknya. Begitu kami tengok, tak betul teori kau. Ini kan namanya pembukaan, kata dia. Oh iya pula kami pikir, yang namanya baru pembukaan, mukadimah kan tak sempurna. Kalian tengok nanti, lahir yang kedua, gak jauh beda, sama. Kok kayak bapaknya lagi. Udah salah niat kau kawin. Memang betul sampai yang kelima sama bapaknya semua mirip. Terakhir dia tetap kawan yang tak pernah putus asa, gigih terus beranak. Akhirnya dapatlah yang ke-7 baru mirip mamanya. Li jamalnya karena yang kedua apa? Wali nasabi, lihat keturunan. Keturunan darah biru atau darah merah ke apa ke? Keturunannya bagus-bagus ke? Dilihat. Kemudian apa? Wali malih. Tengok dulu hartanya. Anak orang kaya enggak? Hebat enggak tuh kalau kita salah menafsirkan hadis seperti itu. Baru yang keempat apa? Wali diniha. Karena agama. Tapi ingat, walaupun agama urutan keempat, ada kalimat terakhir yang menentukan. Fasfar bizatid din tarabat kidah. Maka pilihlah faktor penentu untuk mencari pasangan itu adalah yang bagus agamanya. Maka kau akan tenang. Jadi agamanya yang nomor 1. Walaupun urutannya tadi yang disebutkan adalah kecantikan. Jadi 4 syaratnya Pak kalau cari menantu. Cantiknya, keturunannya, hartanya, agama. Tapi kalau bisa saya tambah 1. Kalau tadi syarat kata Nabi dalam hadis 4, saya tambah 1. Kalau udah lengkap semua yang 4 ini, yang kelima apa? Mau nggak sama kita? Lengkap pun yang 4. Kalau tak mau, mana jadi? Ya kan? Mau tak sama kita? Nah, kita lanjut dulu. Nah, ada sering pepatah kita. Ini sampai jam berapa, Pak? Sampai habis. Dan ngisap-ngisap perutku ini. Ada istilah yang sering kita dengar bahwa rumah tangga itu bagaikan bahtera, ya Bu ya? Bahtera. Setahu aku kalau bahtera itu kapal. Nah, maka aku tengok ada gambar kapal di sini. Bahtera itu mengarungi ombak, turun naik. Ombak itu kadang dia rendah, kadang dia tinggi. Dan ombak itu bisa membalikkan kapal.
kapal, bisa memecahkan kapal, bisa menyesatkan kapal tiada arah. Nah, ibaratkan bahwa rumah tangga itu bagikan kapal tadi. Ombak-ombak itu adalah ujian-ujian duniawi dalam berumah tangga. Jadi suami itu nakodanya. Kalau nakodanya hebat, macam manapun ombak yang besar akan bisa dia lalui. Nah, jadi kalau begitu sering dikirakan bahtera atau gelombang. Jadi gelombang rumah tangga itu banyak. Nah, kemudian kalimat wajah ala bainakum, nanti saya akan kasih tahu macam mana menghadapi gelombang rumah tangga. Karena ada beberapa gelombang rumah tangga nanti. Wajah ala bainakum mawaddah warahmah. Nah, saya akan menjelaskan makna kata mawaddah. Apa itu mawaddah? Kita sering kalau datang orang walimatul urus, kita bilang semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi tak tahu yang disebutkan itu apa artinya, karena sudah ada istilahnya, sudah menjadi kebiasaan. Nah, mawaddah maknanya itu adalah al-hubbu fi jami' madakhilil khair. Rasa cinta atau kecintaan dari seluruh unsur-unsur kebaikan. Tidak ada lagi yang tidak kita senangi dari pasangan kita. Atau bisa jadi maknanya tidak ada yang nilainya buruk, tidak ada yang nilainya kurang dari pasangan kita. Itu arti mawaddah. Begitu kita lihat istri, gak ada yang kurang pada istri itu. Begitu istri lihat suami, dia melihat tidak ada yang kurang pada suaminya. Begitu mawaddah warahmah itu. Oh Ustaz, mana mungkin ada manusia yang super, yang sempurna, pasti ada kekurangan. Benar, tapi setelah berumah tangga dia hilangkan kekurangan istrinya. Setelah berumah tangga dia hilangkan kekurangan suaminya. Kalau enggak, itulah yang ditengok. Kekurangan suami nampak terus, kelebihan suami tetangga kelihatan terus. Maka ada istilah pelakor. Tapi jangan silap. Zaman 2020-2021 lahir istilah pebino, pencuri bini orang. Itu akibat apa terjadi? Akibat tidak ada melihat istri itu cukup, dan tidak ada melihat suami itu cukup. Maka tidak terjadi mawaddah. Jadi mawaddah ini tidak ada lagi kita lihat rasa kurang dalam pasangan kita. Kita saling menutupi. Nah, itulah hebatnya. Nah, rahmah. Rahmah itu ar-riqatu wa ta'attufu wal maghfirah. Itu maknanya. Makna rahmah itu begitu dalam rumah tangga. Ar-riqah, lembut. Lembut manggil pasangan itu sedap. Iya kan Bapak Ibu? Makanya ada istilah mudallak. Sebelum itu suruh diam. Oh, saya pikir suruh diam. Kalau diam ku tutup lah. Sikit lagi saya selesaikan. Jadi saling menutupi. Maka ada istilah gimana? Sebelum nikah panggilannya apa, Bu? Mas, gitu ya. Kalau bapak manggilnya Dek. Setelah nikah Ma, iji, Pre, Mama, Papi, Papa, Mama, Dedi, Memi. Oh, sekarang lain lagi, Bu. Sekarang panggilannya apa? Ayang. Nah, itu panggilan ayang, panggilan suami sama istri. Yang dijawab sama istri, bukan ayang. Apa, Beb? Maka zaman now namanya ayang Beb. Itu lagi bagus-bagusnya ayang Beb. Begitu bertengkar, tambah i-nya di belakang.
Jadi apa? Mula-mula ayang beb. Begitu dah lama berumah tangga, tambah i di belakang. Nah, ini akan kita lihat. Jadi riqah itu lembut. Lembutlah. Kemudian apa? Ta'atuf. Ta'atuf itu artinya halus. Jadi setelah berumah tangga itu, lakukan sikap suami istri itu saling lembut. Ketika kita mau marah, ketika kita mau marah, pikir dulu, ini kata-kataku ini kasar nggak? Kata-kataku ini, sikapku ini halus nggak? Pikirkan dulu. Ya, pikirkan dulu. Maka konsep Rasul gimana? Kalau marah dia sama istrinya, dia diam, Bu. Diam dia. Kalau udah suami diam, mulailah merasa bersalah istri Rasulullah. Apa salahku ya? Kok Rasulnya? Jadi gitu Pak, lebih efektif Pak. Kalau mau marah sama istri, gak usah merepet. Kita diam aja. Diam artinya bukan tidak membicarai. Bicaralah seperlunya. Pulang, kita marah nih, kita pulang diam. Udah makan Bang? Udah. Gak ngopi? Gak. Diam aja, gak usah bicara seperlunya. Rasulullah kalau marah sama istri diam. Kemudian gak berubah juga tuh istri. Bagaimana kalau sikap Rasulullah kalau mau marah? Dari diam pindah ranjang. Jangan satu tempat tidur. Pindahlah Pak. Tapi jangan pindah ke keranjang istri tetangga. Pindah tempat tidur awak di ruang tamu, tidur awak di sofa. Enggak berubah juga. Apa yang terjadi? Pukul. Boleh pukul istri Ustaz? Boleh. Tapi ada caranya, itu tadi. Riqah wa ta'atuf, tetap lembut. Bagaimana cara memukul istri? Tidak boleh pakai tangan, apalagi pakai palang pintu. Jadi bagaimana memukul istri? Bil mindil, dengan sapu tangan. Itu pun yang dipukul apa? Allah, bagian-bagian yang montok dagingnya, betis, dikepret, bandel. Tapi kalau bini yang soleha udah kayak gitu dia itu. Kalau nggak juga cara yang ketiga ini, baru talak. Termasuk istri yang durhaka, yang tak mau diajari dengan baik. Beda sama bini awak lah ya. Begitu awak diam, langkah pertama, baik lakiku. Sangkin menyalah aku semakin diam. Dibilangnya awak. Begitu langkah kedua awak pisah ranjang, malah dia pula yang tempatin bekaruh agak sempit. Begitu awak pukul pakai sapu tangan, nggak sakit. Itulah makanya palang pintu yang turun. Ya kan? Nah, ini kalau istri yang soleha, suami yang soleh, begini dia, Bapak Ibu. Begitu suami dia, istri tahu, langsung bilang, apa salahku Bang? Begitu istri juga dia, suami juga tahu, apa salahku dia? Begitu, riqah wa ta'atuf. Selanjutnya apa? Maghfirah. Ya memang harus banyak mengampuni, memaafkan. Karena tidak satu manusia yang sempurna di muka bumi ini. Maka cara untuk mewujudkan mawaddah warahmah itu sering memaafkan, tanpa harus meminta maaf. Kadang-kadang suami ini kan gengsinya tinggi kali. Udah dia yang salah, minta maafnya tak mau. Biar aja tunggu 1 tahun nanti. Kok 1 tahun? Idul Fitri kan bini minta maaf. Katanya pula. Baru di situ untuk bilang sama-sama deh. Ngapain mesti malu? Walaupun memang suami sebagai pemimpin rumah
tangga. Pemimpin itu yang lebih banyak salahnya sebenarnya ketimbang yang dipimpin. Makanya suami yang seharusnya lebih banyak meminta maaf pada strukturnya kalau melihat dari kondisi. Nah, apa salahnya pas mau tidur? Abang minta maaf ya, kalau dari mulai pagi tadi sampai malam ini ada kesalahan kata-kata. Kan nggak susah Pak. Ini meminta maaf pun ada seorang istri ngomong gitu loh Pak. Kasihan kita. Kasihan betul. Dimarah-marahinnya aku Ustaz. Semua keluar. Mulai dari yang kebun binatang rangkeng 1 sampai ke rangkeng yang ke-100. Keluar semua itu nama-nama. Belum lagi hilang sakit hati ini Ustaz. Malam dari peluk-peluknya Pak. Coba bayangkan, kan sedih istri begitu Pak. Maka sering-sering lah minta maaf. Kenapa rupanya? Bukan harus selamanya istri yang minta maaf. Nah, itulah hebatnya. Rasulullah itu luar biasa lah kalau kita contoh. Oke, nah ini yang terakhir nih. Ternyata gelombang itu ada 7 dalam kehidupan, dalam rumah tangga. Gelombang yang pertama namanya Sahrul Asal, gelombang bulan madu. Wah, kalau bulan madu, dia namanya madu semua enak. Betul nggak Bapak Ibu? Semua enak, semua indah, tidak ada yang tak indah. Pesek pun hidung bini awak bilang mancung. Mancung kau deh. Ah, ngejek abang. Pesek, justru pesek kau itulah yang ku cinta. Katanya itu. Hitam pun laki, putih nampak aku. Gagah kau banget, walaupun hitam. Itu masa-masa muda semua nampak. Semua dilihat bagus. Tidak ada yang kurang. Oke, karena bulan. Nah, hati-hati. Ini bahtera baru berjalan soalnya. Belum ada gelom, masih riak-riak doang. Mulai ke tengah, mulailah bulan gelombang gejolak. Mulailah agak oleng dikit bahtera tuh. Teng. Bus. Naik lagi deng. Gelombangnya mulai ada. Kapal mulai oleng. Nah, di situ apa kuncinya? Maka diminta kita, suami dan istri ini, untuk saling bersabar. Kuncinya sabar. Jangan sampai kapal itu terbalik. Naik gelombang yang ketiga, namanya gelombang perundingan. Artinya apa? Seringlah selalu mengalah antara suami dan, kalau ada problem, seringlah saling mengalah. Kalau istri nggak mau ngalah, kita ngalah. Kalau suami yang nggak mau ngalah, Bu, kita yang ngalah. Mundurlah selangkah untuk maju. Ibarat orang berjalan. Orang berjalan ini kakinya harus ada yang mengalah ke belakang. Betul nggak Bapak Ibu? Baru dia maju. Kalau kaki ini nggak ada yang mau mengalah, macam mana jalannya? Macam pocong kan, susah kali awak berjalan. Begitu 3 langkah, sesak napas awak karena melompat. Jadi mengalah itu bukan selalu kita kalah. Apa susahnya sih mengalah sama istri? Apa susahnya sih mengalah sama suami? Nggak ada ruginya. Yang ada menang. Itu aja. Lihat konsep Umar bin Khattab. Umar kan manusia yang temperamen itu. Pemarah, darah tinggi, hipertensi orang. Tapi dia punya komitmen sama istrinya. Kalau nanti aku marah, kau diam ya, jangan kau jawab. Begitu juga sebaliknya, kalau kau marah aku nggak jadi. Ini dijawab. Bisa juga jawabnya bukan dengan kata-kata. Suami udah marah, istri jawab, tapi pakai apa? Pakai piring. Suami merepet, bini cuci piring. Masuk kucing, ribut aja kau kucing ke rumah nih. Laki-laki merepet.
Jadilah. Itulah kita lihat perang Star Wars itu, perang antariksa, pang, pung, pang. Ya. Yang keempat, adanya gelombang penyesuaian dan integrasi. Nah, kalau sudah saling mengalah, ada yang mau saling mengalah satu sama lain, baru bisa saling menghargai. Karena gelombang integrasi luar biasa. Baru hanya orang yang saling mengalah lah yang saling bisa menghargai. Itu orang yang tak pandai menghargai itu karena tak mau mengalah. Kan orang yang nggak mau mengalah itu kan tak pandai menghargai orang. Perasaan dia aja yang paling pandai. Perasaan dia aja yang paling benar. Yang lain semua salah. Nah, yang keenam apa? Kemantapan. Nah, gelombang kemantapan ini senjatanya adalah menyadari apa makna itu cinta dan apa makna itu kasih. Mulailah suami istri itu memperdalam makna cinta, memperdalam makna kasih. Semakin tua dalami cinta. Apa sebenarnya makna cinta itu? Apa sebenarnya makna kasih itu? Jangan pula terbalik. Waktu muda kemana bini pegang tangannya, ya, digandeng. Mau nyebrang, tunggu deh. Ada mobil tuh banyak, pegang tangan. Udah tua, luar kau jalan, dan mati kau tabrak. Jangan seperti itu. Itu tidak memaknai cinta dan memaknai. Yang terakhir, ya terbalik ya. Peningkatan kualitas yang kelima tadi ya, yaitu karena banyaknya pengalaman-pengalaman, cobaan-cobaan kehidupan. Maka dengan demikian suami istri bisa mengatasi berbagai macam peristiwa. Nah, yang ketujuh mendarat. Makanya dibilang kok ada 7. Tapi di sini 6, ya 7 udah mendarat lah, udah selamat. Itulah menunjukkan keluarga yang mawaddah warahmah. Jadi senjata-senjatanya itu sudah ada. Baik, Bapak Ibu, demikian. Maka keluarga yang demikian disebut dengan keluargaan yang tenang. Oh, ini kesimpulan sebenarnya. Nah, oke lah, ini yang terakhir ya. Apa itu suami, apa itu istri? Aku pun nggak tahu. Siapa yang ngasih nama suami itu, Pak? Istri. Yang ngasih nama istri? Iya pula. Maksudku bahasanya dari mana itu? Dari mana bahasa suami istri? Suami itu bahasa apa? Nggak tahu apa kan? Istri itu bahasa apa, Bu? Nggak tahu kan? Sama, aku pun nggak tahu. Bukan mentang-mentang dokter semua tahu. Banyak juga dokter yang tahu. Suami istri coba. Ini luar biasa nih yang ngasih nama ini. Ini perlu dikasih apresiasi nih yang ngasih. Karena setelah saya teliti-teliti, mawaddah warahmah itu memang cocok dilakukan suami dan istri. Karena singkatannya ini loh. Nih, suami, S-nya yang pertama setia. Kenapa suami S-nya yang pertama setia? Memang suami yang suka selingkuh. Kalau istri itu jarang selingkuh kalau nggak kepepet. Ya. Kalau suami ini, makanya laki-laki ini saya bilang apa, Bu? Casingnya aja bagus, dalamnya belum tentu. Ya. Akalnya 9, makanya dia jadi pemimpin. Nafsunya 1. Perempuan nafsunya yang 9, akalnya 1. Tapi laki-laki bisa kalah akal yang 9 itu dengan 1 nafsu. Perempuan bisa menang akalnya walaupun 9 nafsu. Makanya lebih banyak wanita yang setia ketimbang laki-laki yang setia. Nah, U-nya apa? Usaha. Jadi seorang suami harus memang usaha lah. Jangan nasi duduk di kedai aja tak bekerja. Ya, apalagi hanya aman. Seorang suami bisa memberikan rasa aman kepada istri dan keluarganya. M-nya apa? Bisa jadi imam. Ya. Jadi imam di rumah tangganya, baru I-nya imam. Istri juga sama.
I-nya ikhlas. Jadi jadi istri itu harus banyak ikhlas, Bu. Jangan banyak nuntut. Ingat, tuntutan-tuntutan para istri menjadi malapetaka kepada suami. Tidak usah banyak nuntut. Ikhlaslah apa yang dapat oleh diberikan suami. Ya kan? Kemudian S apa? Baru S-nya yang setia. T, taat. Harus taat lah, Bu. Jangan tak taat. Harus taat kepada suami. R-nya Pak, rajin. Harus rajin. Jangan pula nanti suami mau pergi kerja, mata bini masih belean. Di antaranya laki pergi kerja ke depan pintu, matanya masih banyak teh mata. Begitu pulang laki, belum sempat semua kerja. Masih nyapu, masih ngepel, tak berdandan, belum mandi, bau terasi campur. Pokoknya begitu suami pergi servis, begitu suami pulang juga servis. Nah, yang terakhir adalah iman. Nah, suami istri inilah yang wujudnya kriteria seperti ini nih sifatnya, maka bisa mewujudkan mawaddah warahmah. Baik, demikian mudah-mudahan enggak pakai tanya jawab kan, Pak? Oh, pakai juga. 1, 2 ya, berarti 3 enggak? Ada yang 1? Enggak ada. Kedua? Oh, ada. Silakan Pak.